Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Amal Syadi, kelas Sosiologi F semester 4. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban dari Sosiologi Komunikasi. Soal yang pertama yaitu pengertian dari sosiologi, pengertian dari komunikasi, dan pengertian dari sosiologi komunikasi. Yang pertama, pengertian dari sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios yang artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah, ilmu sosiologi itu ilmu sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan pengertian dari komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan, atau proses penyampaian makna dari satu individu ke individu lain melalui penggunaan tanda atau simbol yang bisa dipahami secara bersama. Sedangkan pengertian dari sosiologi komunikasi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari proses komunikasi secara sosiologis atau ilmu yang mempelajari bentuk interaksi sosial di masyarakat dengan menggunakan tanda atau simbol yang sifatnya timbal balik. Soal nomor 2 yaitu menjelaskan dampak media bagi individu dan masyarakat dari sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama, dampak positif dari individu. Individu merasa senang, mudah mendapatkan informasi. Individu akan update dan terus berkembang untuk selalu berkarya. Terus, individu akan lebih kreatif dengan karya yang dapat membantu kinerjanya. Dan dampak negatifnya yaitu individu bisa tertutup dan kurang pergaulan. Individu menjadi lebih ketergantungan terhadap media. Individu lebih cepat bosan terhadap sesuatu. Dan dampak positif bagi masyarakatnya yaitu kemajuan yang akan memperkokoh ekonomi karena media. Terus tawaran dari media akan menyajikan suatu minat dan selera yang luas. Ikatan komunitas akan bertambah lebih luas. Dan dampak negatifnya itu banyak model berita baru dan hoax. Terus tidak adanya gatekeepers atau penyaring informasi. Terus terlalu penuhnya informasi yang soal nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui tentang ideologi media. Ideologi media adalah sebuah gagasan ataupun nilai-nilai yang diusung oleh media melalui film, berita, dan iklan yang yang memiliki pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Media sendiri memiliki ideologi media sendiri memiliki makna di mana dalam media terdapat sistem simbol atau tanda yang dapat membantu mendefinisikan realitas yang sebenarnya, serta memberikan acuan bagi publik untuk berpikir dan bersikap dalam mengambil suatu keputusan di sebuah media yang ada. Soal nomor 4 yaitu apa yang Anda ketahui tentang tiras, rating, agent of change, agent of destroyer, dan gatekeeper. Yang pertama yaitu tiras. Tiras yaitu jumlah salinan surat kabar atau majalah. Sedangkan rating yaitu jumlah ketertarikan seseorang terhadap suatu program yang ada di media massa, baik televisi maupun radio, untuk menentukan banyaknya ketertarikan terhadap program tersebut. Sedangkan agen of change yaitu agen perubahan di mana seseorang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sedangkan agen destroyer yaitu agen perusak di mana seseorang yang selalu memicu masalah yang ada di masyarakat. Sedangkan gatekeeper yaitu penyaring informasi. Jadi orang yang menyaring informasi atau membatasi informasi sebelum disebarkan kepada masyarakat. Soal nomor 5 yaitu bagaimana cara yang baik untuk menerima suatu berita di semua media. Caranya yaitu tidak mudah percaya terhadap suatu berita yang sedang beredar di media sebelum kita menyaring atau mencari
tahu kebenaran dari berita tersebut. Jadi ketika ada berita yang hot news di sebuah media, kita alangkah baiknya kita mencari referensi di media yang lain atau di semua media untuk menentukan kebenaran dari berita yang tersebar di satu media tersebut. Soal nomor 6 yaitu menalarkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kamu yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi maksud dari ayat tersebut, di mana Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan lain tujuannya yaitu untuk saling kenal, untuk saling tolong-menolong terhadap sesama, untuk bisa saling toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi tujuannya kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kita harus bisa saling melengkapi hak-hak yang ada di masyarakat atau di suku bangsa kita. Sedangkan di kita ini semua di mata Allah ini sama. Yang membedakan yaitu dari tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Sekian jawaban UTS dari Sosiologi Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.